Nur Ayu Citra Lestari, Putri Amelia, Fadila, Husnul Khotimah, Muhammad Al-Bahri, Muhammad Nizar, Rizky Adinda, Wali Pram, Muhammad Rizky Nurdin, Nuriyah Sabila, Nurmala, Adelia, Nurwinda, Sakit, Anissa Satali. Sekalian, materi kali ini adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang mana di sini yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna, Maha penghimpun, Maha adil dan Maha akhir. Kemudian yang kedua, memiliki siswa diharapkan memiliki sikap keluhuran budi, kokoh, pendirian, memberi rasa aman, tawakal dan adil sebagai implementasi pemahaman Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami dan Al-Akhir. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Akhir dan sebelum lanjut pada materinya, Pak mau bertanya pada kalian, satu orang aja yang bisa ya, tentang pendapat kalian apa saja yang kalian lihat tentang judul Aku Selalu Dekat Dengan Allah SWT. Maksudnya itu yang kalian tangkap dari situ apa? Satu orang. Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada banyak cara. Salah satunya seperti kita sholat, berzikir, dan mengaji, dan juga berpuasa. Oke, tepukkan tangan dulu. Oke, jadi ada banyak macam cara untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tinggal kita pilih yang mana, tapi semuanya kita harus pilih ya. Di mana sholat itu cara, salah satu juga cara dekat diri kepada Allah. Puasa salah satu juga dekat diri kepada Allah. Apalagi mengaji ya, baca Al-Quran itu juga termasuk ya. Berzikir kepada Allah itu pun termasuk. Banyak ya, cara. Namun terkadang kita anggap semua yang tadi disebutkan teman kalian seperti biasa saja, tapi ternyata itu adalah satu cara yang luar biasa untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT ya. Bisa paham yang lain ya? Oke, jadi mulai sekarang ya dekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara seperti itu. Supaya apa? Kita lebih dekat dengan Allah SWT. Ketika kita sudah dekat dengan Allah SWT, maka pastinya apa yang kita minta pasti Allah kasih. Ya, sama dengan hanya ketika kita dekat dengan orang tua. Ketika kita dekat dengan orang tua, pasti apa yang kita minta ataupun kita minta sama orang tua, pasti orang tua akan kasih. Apalagi dengan Allah SWT. Ketika kita sudah dekat dengan Allah SWT, pasti ketika kita berdoa kepada Allah SWT untuk minta, pasti Allah pasti akan kasih. Bisa ya, paham ya? Oke. Ya, jadi selanjutnya Pak akan bagi kelompok ya, untuk lebih kita dalam materi ini. Pak bagi kelompok, nantinya kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi kepada sesama teman kalian ya. Bagi kelompok, 3 kelompok ya. Dengan tentang kelompok pertama ya, tentang pengertian Al-Asmaul Husna sampai di hadis ya. Kemudian kelompok 2 masuk ke materi Al-Karim ya, memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim sampai di Al-Wakil ya. Masuk ke Al-Matin sampai di Al-Akhir itu kelompok 3 ya.
Bisa ya? Nanti bagi kelompok hitungannya 1 2 3 1 2 3 ya. Seperti itu ya. Oke, silakan. Hitung. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, jadi kelompoknya sudah terbagi ya. 3 kelompok. Sebagaimana tadi yang Pak bagikan DP materi, materinya kalian sudah lihat bersama ya. Nah, jadi silakan Pak berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi, untuk baca-baca materinya dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru pemaparan materi ya. Bisa ya? Oke, silakan. Ya, jadi waktunya habis ya. Jadi sekarang kalian memaparkan materi masing-masing. Pak berikan kesempatan terlebih dahulu pada kelompok 1 untuk bacakan materinya. Ya, pada kelompok 1 Pak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian al-asmaul al-husna. Al-asmaul al-husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi al-asmaul al-husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang al-asmaul al-husna, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang akan dibacakan oleh teman saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayu'una matan ya'malu. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Ya, jadi tadi pemaparan dari kelompok 1, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya lanjut kepada kelompok 2 dulu ya. Setelah kelompok 2 ini kelompok 3. Nanti kalau sudah kelompok semua pemaparan, baru kita adakan tanya jawab ya kurang masing kelompok. Bisa ya? Oke. Untuk itu Pak beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi mereka. Pada kelompok 2 Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membacakan materi kami tentang memahami makna al-asma al-husna. Yang pertama al-qaim. Secara bahasa al-qaim memiliki arti yang maha mulia, yang maha dermawan, dan maha pemurah. Secara istilah al-qaim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha pemurah, yang memiliki kepada semua makhluknya. Yang kedua, al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran dengan arti dan nama. Yang ketiga, al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau maha memelihara. Al-wakil yang artinya maha mewakili atau memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Oke, tadi pemaparan kelompok 2 sudah.
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya lanjut pada kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Pada kelompok 3, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang memahami makna al-asmaul husna yang keempat, yaitu al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Yang kelima, al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Yang keenam, al-adil, yang artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Dan yang ketujuh, al-akhir. Al-akhir yang berarti maha mengakhiri, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tadi paparan terakhir kelompok 3. Untuk itu sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, lanjut. Setelah itu kalian berikan pertanyaan. Sudah ada pertanyaan? Sudah? Oke, kalau sudah ada, langsung ya. Berikan pertanyaan satu kelompok, kasih pertanyaan ke kelompok lain satu. Ya, bisa? Oke, begitu Pak, silakan. Ya, jadi sudah ada pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 1. Oke, setelah itu Pak persilakan. Nanti langsung dijawab oleh kelompok 2 ya. Bisa ya? Nah, untuk kelompok 1 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang apa arti al-karim selain dari kata yang maha mulia. Ya, tadi pertanyaan sudah jelas? Jelas? Oke, langsung jawab ya. Pada kelompok sudah jawabannya, saudara? Oke, kelompok 2, Bapak persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan kata selain maha mulia, maka juga dapat diartikan maha pemaaf, pemberi, dan akan juga dapat dimaknai maha pemberi maaf karena Allah memaafkan dosa para hamba yang nabi dalam menunjukkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi jawaban sudah dibacakan. Pak, kemarin pada kelompok 1 bagaimana jawabannya? Boleh? Boleh. Oke. Oke, sip. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua kelompok. Oke, lanjut ya. Pertanyaan lagi kepada kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 untuk kelompok 3. Sudah ada? Sudah. Oke, pada kelompok 2, Pak silakan untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan dalil tentang al-jami. Ya, jawaban pertanyaan tadi sudah jelas untuk kelompok 3? Jelas ya? Jawabannya sudah ada? Sudah ada? Sudah jawab? Oke, langsung pada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan jawaban dari kelompok 2. Untuk dalil tentang al-jami yang berarti maha mengumpulkan itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 3, yaitu Rabbana innaka jami'un nasi liyawmil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad.
tadi jawaban sudah diberikan untuk kelompok 2. Kita kembalikan pada kelompok 2. Apa sudah pas jawabannya? Sudah. Boleh? Boleh. Oke, sip, nice. Ya, tadi kita sudah sama-sama diskusi ya mengenai materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mana materinya ada pengertian al-asmaul husna, dari tentang al-asmaul husna, kemudian hadis tentang al-asmaul husna, tentang memahami makna al-asmaul husna, tentang al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-jami, al-matin, al-adil, dan al-akhir. Ya, sama-sama kalian sudah diskusi ya. Sudah paham semua? Paham ya? Oke, jadi di mana di sini tadi yang pertama itu membahas tentang al-asmaul husna. Al-asmaul husna terdiri dari dua kata. Yang pertama itu apa? Asma. Asma artinya apa? Nama. Husna artinya apa? Baik dan indah. Jadi kalau digabungkan al-asmaul husna artinya apa? Baik dan indah. Hanya dimiliki oleh Allah SWT. Oke, nice, pintar semua. Nah, dari tentang al-asmaul husna ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah SWT memiliki al-asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah SWT dengan menyebut ingatkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini kita diceritakan untuk ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Taala, maka hendaklah kita untuk menyebut nama-nama. Nama-namanya siapa? Nama Allah Taala yang baik dan lagi indah. Ya. Jadi setiap kita berdoa, alangkah baiknya kita menyebut namanya dulu. Ya. Artinya kita berusaha untuk angkat dulu Allah Taala. Ya. Kita puji Allah Taala dulu. Ya. Setelah itu baru kita minta. Insya Allah ketika kita sudah seperti itu, sama doa kita akan kabulkan. Dalam artian kita harus banyak apa? Banyak berzikir ataupun zikirkan nama-nama Allah Taala. Ya. Nah, di sini ada berapa nama-nama Allah Taala yang sesungguhnya? Ada 9. Namun di sini yang kita bahas ada 7. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang pertama apa? Al-Karim. Artinya? Maha. Yang kedua? Al-Mu'min. Yang artinya? Maha pemberi dan selamat. Yang ketiga? Al-Wakil. Artinya? Yang keempat? Al-Matin. Yang artinya? Yang kelima? Al-Jami. Artinya? Yang keenam? Artinya? Yang terakhir yang ketujuh? Artinya? Jadi itu berharap kalian bisa hafal ya. Berharap kalian bisa pahami materinya. Bisa paham ya materi hari ini? Bisa? Oke. Jadi untuk itu berharap kalian bisa memahami apa yang telah dipelajari hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu ke pertemuan berikutnya dengan materi bersama muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Itu materi selanjutnya. Bisa? Oke. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada
kita.